Sahabat Bahtera, mungkin video ini isinya pertanyaan-pertanyaan, jadi tidak terlalu panjang. Pertanyaan awal seperti judul di thumbnail ini. Apakah Anda pernah dijanjikan untuk mencapai pencerahan di dalam satu latihan spiritual? Nah, mungkin akan ada banyak ya, tergantung definisi latihan spiritual itu seperti apa dan spiritualitas bagi Anda itu seperti apa. Tetapi ini menarik karena saya juga mendengar kisah-kisah teman saya, pengalaman-pengalaman teman saya, di mana dia dijanjikan tingkat pencerahan. Jadi pencerahan ini ada level-levelnya di dalam satu latihan spiritual. Mungkin saja ya latihan spiritual kalau itu bersinggungan dengan agama atau masih di dalam agama, itu berupa zikir yang sekian ratus kali, sekian ribu kali gitu, atau membaca satu doa, membaca satu ayat. Kalau dia di dalam lingkup yang bukan agama, lingkup penghayat keyakinan atau keyakinan lokal, mungkin ada puasanya, kemudian ada beberapa pantangan yang dilakukan, atau bahkan mungkin harus mandi di beberapa sumber air gitu. Atau bahkan kemudian tidak tidur sehari semalam. Kalau Jawa itu menyebutnya ngebleng, tidak tidur. Nah, latihan spiritual apa yang Anda jalankan sehingga Anda meyakini bahwa latihan itu akan mencapai pencerahan? Kalau memang iya, ada tujuannya untuk mencapai pencerahan, yang menjanjikan siapa? Yang menjanjikan Anda untuk mencapai pencerahan itu siapa? Ini menarik, sahabat, bagi saya ini menarik, karena kita akan mencari tahu lebih dalam. Sebetulnya spiritualitas itu apa sih? Kemudian latihan spiritual itu apa? Lalu, apakah latihan spiritual ini mempunyai goal, yaitu pencerahan? Nah, pencerahan sendiri apa? Apabila latihan-latihan spiritual ini goalnya adalah pencerahan, maka tentu saja yang harus kita tanyakan adalah pencerahan itu sendiri. Pencerahan itu apa? Apakah mencapai satu tingkat tertentu? Nah, tingkatnya itu tingkat apa? Tingkatan atau levelnya apa? Misal, kalau ada yang meyakini bahwa level pencerahan itu berkaitan dengan meningkatnya kemampuan-kemampuan yang bukan fisik. Mungkin ada yang mengartikan seperti itu. Maksud saya, kemampuan bukan fisik ini adalah kemampuan kekuatan pikiran, kemampuan intuisi, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah atau tidak bisa dilakukan. Mungkin saja ya, Anda, sahabat-sahabat, ada yang pernah memahami bahwa pencerahan itu levelnya demikian. Atau mungkin ada yang memahami bahwa pencerahan itu merupakan terbukanya pikiran atau paradigma dalam memahami kehidupan. Jadi misalnya saat ini ada yang tidak bisa memahami kehidupan bila semua peristiwa-peristiwa negatif atau hal-hal yang Anda anggap mencelakai diri atau merugikan diri yang selama ini tidak bisa diterima, lalu kemudian ada paradigma baru bahwa kerugian, kecelakaan, hal-hal yang negatif di dalam hidup Anda itu merupakan pelajaran berharga. Nah, ini kan pergeseran paradigma atau pergeseran pola pikir. Ada yang mengatakan itulah pencerahan. Jadi pencerahan pun akan banyak asumsinya, akan ada banyak opininya, akan ada banyak artinya, akan ada banyak maknanya. Jadi bagi Anda pencerahan itu yang seperti apa? Lalu kalau kemudian tadi dikaitkan latihan spiritual dan pencerahan, latihan spiritual itu yang bagaimana? Apakah latihan spiritual itu adalah seperti ketika orang tadi membaca doa sekian ratus kali, mantra sekian ratus kali, atau berzikir sekian ratus kali, puasa sekian hari, bahkan mungkin 40 hari, nggak makan ini, nggak makan itu, kemudian
tidak tidur sehari semalam atau itu. Lalu kemudian kalau itu dilakukan, latihan-latihan spiritual itu tujuannya untuk apa sih? Untuk sakti. Atau mungkin Anda punya tujuan seperti YouTube para orang-orang sakti. Bisa menyembuhkan orang sakit, gitu. Mempunyai karomah, bisa menarik benda-benda gaib, bisa memunculkan sesuatu yang tadinya nggak ada, gitu. Main sulap ya. Atau seperti itu, atau tadi punya kekuatan yang lebih yang tidak bisa dilakukan sebelumnya, atau kekuatannya bukan kekuatan fisik, misal memindahkan hujan, ngerti sak duruning minarah, tahu sebelum terjadi, bisa meramal mungkin, bisa mengetahui alam-alam gaib, bisa berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal, arwah-arwah penasaran gitu mungkin ya. Atau mungkin juga Anda menjadi sakti kemudian bisa membersihkan rumah-rumah yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Atau berperang melawan makhluk gaib. Nah, siapa tahu itu adalah definisi spiritualitas bagi Anda, definisi latihan spiritual untuk mencapai pencerahan. Nah, nanti saya akan bercerita sedikit banyak tentang apa sih sebetulnya latihan spiritual itu. Untuk itu, silakan tinggalkan di komen tentang tema ini, spiritualitas pencerahan. Jadi Anda bisa berbagi tentang pandangan Anda, latihan spiritual itu apa? Spiritualitas bagi Anda itu apa? Kemudian pencerahan itu apa? Lalu apakah latihan-latihan spiritual itu bertujuan untuk mencapai pencerahan? Kalau tujuannya untuk mencapai pencerahan, kemudian mencapai pencerahan atau menjadi orang tercerahkan, bagi Anda itu seperti apa? Sahabat Bahtera, saya ingin kita berbagi, jadi tinggalkan jawaban-jawaban di kolom komentar agar bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, sahabat, saya tunggu opini Anda, asumsi Anda, atau bahkan mungkin itu kebenaran menurut Anda tentang hal-hal yang kita bahas sebagai pertanyaan-pertanyaan di video ini. Saya tunggu ya. Terima kasih sudah bersama saya Gong WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.